Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Agustina Dianto dari kelas 3D Hukum Administrasi Negara. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat video pembelajaran terkait hukum administrasi negara, tepatnya pada bab 10 tentang peradilan tata usaha negara. Dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau peratun ada di Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum barat yang Rechtsstaat. Seperti penjelasan di sebelumnya, selain peratun ada 3 peradilan lain yang wajib ada di Indonesia sesuai dengan amanah UUD 1945 pada pasal 24, yaitu peradilan umum adalah kasus perdata dan pidana, peradilan agama adalah kasus perkawinan dan lain-lain, kemudian peradilan militer untuk para militer. Peradilan tata usaha negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Dasar hukum lahirnya peratun adalah selain amanat dari UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada undang-undang khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pelaksanaan peratun, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembar Negara 1991 Nomor 8 pada tanggal 4 Januari 1991 sehingga PT-UN dapat efektif. Karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Ada beberapa karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia lainnya. Di antaranya adalah pada berlakunya beberapa asas peradilan tata usaha negara, yaitu yang A, asas praduga rehmating. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rehmating sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Kemudian yang B, asas pembuktian bebas. Artinya hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Yang C adalah asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang D adalah asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes, sehingga tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada organisasi tata usaha negara. Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merumuskan pengertian sengketa tata usaha negara sebagai sengketa yang timbul dari dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, ketetapan tata usaha negara merupakan dasar berakhirnya sengketa tata usaha negara. Pasal 1
angka 3 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang meliputi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individu, dan final menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 8 Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 1, Pengadilan tingkat Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 2. Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Namun alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan tata usaha negara. Perbedaan itu disebabkan karena dalam jalur peradilan tata usaha negara terdapat saluran upaya administrasi. Peraturan peradilan tata usaha negara dibentuk dengan keputusan presiden, sedangkan PTTUN dibentuk dengan undang-undang. Upaya administrasi. Tidak semua KTUN dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara. Terdapat keputusan tata usaha negara yang mengenal upaya administrasi atau UP. Disyaratkan untuk menggunakan saluran-saluran peradilan tata usaha negara, yaitu pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk KTUN atau Ketetapan Tata Usaha Negara yang memungkinkan adanya UP atau upaya administrasi, gugatan langsung ditunjukkan kepada PTTUN. Pasal 51. Dengan demikian ada dua jalur berperkara di muka peradilan tata usaha negara. Bagi KTUN yang tidak mengenal UP atau upaya administrasi, gugatan ditujukan kepada PTUN tingkat 1. Sedangkan bagi KTUN yang mengenal UP, gugatan langsung ditujukan kepada PTTUN. Contohnya dalam lingkungan Depdagri dengan surat edaran nomor BH.10/5/37 tahun 1972 tentang kasasi administratif dalam lingkungan Depdagri diartikan sebagai UP menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berarti setiap KTUN atau Ketetapan Tata Usaha Negara yang berasal dari Depdagri baik di pusat atau di daerah yang menjadi sengketa tata usaha negara harus melalui jalur UP atau upaya administrasi dan selanjutnya akan langsung digugat melalui PTTUN. Selanjutnya adalah kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Mengenal kompetensi peratun, dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut ada pada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 2 serta pasal 3, yaitu peratun bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di mana sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN serta sikap diamnya pejabat yang seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan KTUN tapi dia tidak mengeluarkannya. Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadi sengketa tata usaha negara tersebut, itu pada pasal 54. Selanjutnya ada tenggang waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu pengajuan gugatan adalah yang A, bagi yang dituju dengan sebuah KTUN itu pihak kedua 90 hari sejak saat KTUN diterima. Kemudian yang B, bagi pihak ketiga yang berkepentingan
90 hari sejak KTUN itu diumumkan. Kemudian ada hak gugatan berdasarkan ketentuan 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai peradilan tata usaha negara, itu adalah penggugat adalah orang itu badan hukum perdata, orang atau badan hukum perdata. Kemudian ada yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN atau ketetapan tata usaha negara.